korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi politik. Itu lebih berbahaya. Pemirsa, saya yakin Anda sepakat dengan saya kalau saya menyebut nama keadilan dan menghubungkan dengan nama Hakim Agung Artidjo Alkostar, maka di benak kita sama-sama terlintas nama ini memberikan hukuman yang luar biasa untuk mereka yang dinyatakan bersalah, melakukan tindakan korupsi, narkoba, dan hal-hal yang dianggap buruk oleh hukum negara kita. Hal itu yang membuat kami merasa perlu untuk mengajak Anda mengenal lebih jauh tentang tokoh kita, Artidjo Alkostar, Hakim Agung. Pak Artidjo, terima kasih telah bersama kami pada saat ini. Terima kasih, Bung Edi. Pak Artidjo, pernah nggak berpikir bahwa Anda adalah orang yang disebut-sebut kejam, keras, bahkan pembenci orang yang disebut sebagai koruptor atau pelaku narkoba? Enggak, saya tidak pernah berpikir sedikit pun tentang hal itu. Jadi pekerjaan saya secara profesional ada menegakkan hukum ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum. Jadi hakim itu tidak mencari-cari perkara, ya, karena itu sudah dituntut ya, disidik oleh polisi, dituntut oleh jaksa, dibawa ke pengadilan, bahkan sudah melalui pengadilan tingkat pertama, kedua, baru ke Mahkamah Agung. Jadi saya menjalankan tugas profesional saya. Dan saya melakukan fungsi protektif dari hukum. Hukum itu harus memproteksi negara, kewibawaan negara, marwah negara. Itu ada di hukum pidana. Jadi bayangkan saja, Bung Indi, kalau orang seenaknya di Republik ini menyelundupkan narkoba atau mencuri uang rakyat, bisa dibayangkan di mana letak harga diri negara itu. Itulah yang harus ditegakkan. Kata tegakkan itu saya setuju dengan itu. Tapi ketika pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua mengatakan hal yang X misalkan, tetapi pada tingkat paling tinggi, tingkat kasasi, Pak Artidjo ada di situ, seorang koruptor bisa dihabisi sama sekali, dalam tanda petik dihabisi, hukuman ditingkatkan 2 kali, dibuat habis uangnya sama sekali. Iya, begini, itu harus dilihat dari kasusnya. Biasanya tingkat pertama dan banding itu pasalnya pasal 3 umumnya, kalau korupsi ya. Pasal 3 umumnya itu minimum khususnya kan 1 tahun. Sedangkan pasal 2 itu minimum khususnya 4 tahun. Dan itu adalah meningkat sampai 20 tahun misalnya. Jadi dengan demikian, kalau ada perubahan di Mahkamah Agung itu, kalau saya majelisnya, itu bukan putusan saya, itu putusan majelis. Jadi salah satunya adalah Pak Artidjo tentunya. Salah satunya, iya. Biasanya saya ketua majelis. Jadi ada pertimbangan. Jadi putusan judek fakti, pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu bisa dibatalkan dengan beberapa alasan. Satu adalah salah menerapkan hukum. Yang kedua adalah melampaui batas kewenangannya. Yang ketiga adalah kurang dalam pertimbangan hukumnya. Umumnya adalah pasal yang diterapkan itu berbeda. Nah, itu yang dalam korupsi ya. Apakah saya bisa mengartikan begini, kalau penerapan hukum pada tingkat kasasi itu lebih berat daripada tingkat pertama atau tingkat banding, itu berarti tingkat pertama dan banding itu salah menerapkan? Ada salahnya. Ada salahnya. Ya, salah. Hakim itu tidak kompeten berarti? Bukan tidak kompeten, bisa saja. Karena pilihannya itu, dakwaan itu kan jenisnya bermacam-macam. Jadi hakim itu pedomannya adalah memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan. Itu pedomannya. Dakwaannya itu bermacam-macam. Ya, ada dakwaan tunggal, subsidiaritas, ya, ada alternatif, ya, ada kumulatif, bermacam-macam. Jadi kalau Pak judek fakti pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu salah, Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi atau membatalkan putusan itu. Itu berarti Hakim Agung bermain seperti Tuhan? Oh tidak, sama sekali. Berdasarkan fakta. Pasal ya. Jadi pasal 2 dan pasal 3 itu, korupsi itu, kalau pasal 2 itu intinya, setiap orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Pasal 3, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Rumusan pasal ini itu ada kekaburan antara apa sih perbedaannya antara menyalahgunakan kewenangan dengan melawan hukum.
menyalahgunakan orang mesti itu melawan hukum. Ya, betul. Ya, betul. Yang kedua itu perbedaannya hanya tipis ini. Kerugian keuangan sudah jelas. Yang kedua ini, apa perbedaan antara memperkaya dan menguntungkan? Nah, itu di kamar pidana sudah disepakati ya, antara kalau seseorang itu mengkorupsi 100 juta itu signifikan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Disitulah putusan Yudek Pakti itu sering dibatalkan. Ini seharusnya adalah pasal 2 sehingga hukumannya itu tentu lebih naik, lebih tinggi. Ada Angelina Sondak, ada Surbaningrum, ada Oce Kaligis, kemudian ada Nenek Rasmiah gitu, dinyatakan bersalah, mencuri piring. Apa pijakannya di situ sehingga kemudian seperti ada perbedaan sama sekali?